Assalamualaikum untuk Ananda Taifa Usman, Umar, dan Taifa Ali. Insya Allah ini panduan untuk kelas kecil ya. Nah, ini covernya. Jangan lupa Ananda semua isi ya. Dengan nama, kelas, dan juga alamat supaya tidak tertukar. Di sini juga diisi juga ya, nama Ananda, kelas, dan juga guru pembimbingnya boleh ditulis guru Sakofah atau wali kelasnya. Nanti di akhir Ramadan akan dikumpulkan. Kemudian di bagian awal ini ada informasi tentang apa saja yang membatalkan puasa dan juga niat puasa dan juga doa berbuka puasa. Boleh dibaca ya sambil latihan baca. Nanti juga ketika masuk sekolah akan dibahas oleh guru sakofahnya di jam sakofah Ramadan. Nah, untuk yang di sini tadarus Al-Quran berarti Ananda menulis surat yang untuk taifah kecil. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, maka tulis saja surat yang di murojaah ya. Dibantu oleh ayah bunda atau boleh menulis sendiri. Misalnya surat An-Naba, surat An-Nazi'at ya, ditulis dan diparaf oleh orang tua sebagai bukti bahwa Ananda sudah merujaah surat tersebut ya. Tapi kalau untuk Ananda yang sudah bisa membaca Al-Quran sendiri, boleh loh ditulis ya nama surat yang dibacanya. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom puasa ya. Untuk kolom puasa sendiri di sini boleh ditulis kalau misalnya full dengan di checklist ya. Tapi kalau misalnya tidak full, boleh ditulis misalnya karena setengah hari misalnya belum bisa full atau sakit atau ada kendala lainnya. Semoga Nanda semua belajar untuk puasa full ya. Kalau puasanya full langsung di checklist saja. Untuk bagian sebelahnya itu adalah sholat. Silakan di checklist kalau di hari pertama Ramadan sholatnya lengkap. Dari checklistnya ada 5 ya. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian untuk Qur'annya juga kalau sudah murojaah yang di halaman sebelumnya di checklist saja. Kemudian untuk sodako juga boleh ditulis ya apabila melaksanakan amalan sodako. Dan juga tarawih apabila melaksanakan sholat tarawih, cukup checklist saja. Selanjutnya amalan sholih ini Anda bisa menulis apa saja amalan sholih di bulan Ramadan, tidak harus sesuai dengan tanggal ya. Boleh misalnya membantu orang tua, kemudian keterangannya boleh misalnya membantu orang tuanya mencuci atau yang lainnya. Atau kalau misalnya kayaknya setiap hari aku membantu orang tua, Ustazah, boleh juga ya tulis membantu orang tua dan di checklist sesuai dengan jumlah harinya nanti di keterangannya. Checklistnya ada banyak misalnya ya untuk membantu orang tua yang banyak beberapa hari ke depan misalnya. Atau setiap hari Ustazah boleh ya. Atau juga boleh tulis amalan solehnya dengan membereskan kamar, membantu adik ya, bersilaturahmi juga boleh karena di situ tidak dituliskan sunnah sholat, boleh ya sholat duhanya ya, nanti di checklist yang banyak kalau melaksanakan sholat duhanya banyak ya, dan juga diparaf orang tua. Untuk ini boleh diwarnai ya ketika sudah selesai melaksanakan satu hari ibadah puasa. Kalau setengah gimana saja? Dibintangi setengah, tapi ingat ya tetap sebenarnya baiknya adalah 1 hari puasa ya. Nanti dijumlahkan di akhir. Boleh dikasih warna dengan saran Ustazah sih dengan pensil warna ya supaya tidak banyak tembus ke belakang atau dengan krayon yang tidak terlalu tebal. Ya. Kalau pakai spidol takutnya tembus ke belakang. Yang ini mengenal jam, doa berbuka puasa dan lain-lain boleh dikerjakan 1 hari 1 saja ya. Silahkan boleh dipilih misalnya tidak harus di hari-hari tertentu karena nanti khawatirnya ketika masuk sekolah
eh, belum banyak yang dikerjakan misalnya. Jadi boleh sehari 1 halaman saja untuk mengenal jam. Tapi kalau misalnya Ustazah gemes mau ngerjain semuanya, iya nggak apa-apa, boleh. Dan sisanya yang warna-warnainya misalnya boleh ditambah, boleh dihias ya, dan juga yang checklist-checklistnya. Nggak apa-apa. Tapi ya tadi saran Ustazah 1 hari 1 halaman ya. Ini juga ditebalkannya, mencari perbedaannya boleh, kalau sudah selesai diwarnai juga boleh. Hitung dan mewarnainya juga sama ya. Silahkan sambil berlatih, mencari katanya juga sama. Cari perbedaannya juga sama. Diwarnai juga di akhirnya boleh setelah diberikan tanda yang mana perbedaannya. Kemudian untuk arah atau maze-nya juga sama ya. Tracing-nya juga sama. Jadi ini 1 halaman bisa 1 hari ya, supaya Ananda bisa sambil mengerjakan yang lainnya. Tapi ketika libur, misalnya saja bosan, boleh ya, lebih dari 1 juga nggak apa-apa kok. Menu berbuka sahur ya, atau berbuka yang ini juga digambarkan ya, sesuai dengan menu favorit Ananda. Menu berbukanya boleh digambarkan dan dituliskan. Menunya apa saja, gambarkan dan tuliskan. Ada 4 nih ya, boleh. Bahan-bahannya juga boleh dituliskan. Kemudian yang ini untuk diwarnai. Nah, untuk yang ini, untuk TOEFL kecil kelas 1, 2, 3, jangan khawatir ya, Ustazah tidak minta untuk mencatat semuanya. Untuk TOEFL kecil, cukup misalnya menuliskan nama penceramah, misalnya mendengarkan ceramah di mana, boleh yang di YouTube, boleh yang di tempat tarawih, boleh misalnya ayah bundanya sedang setelah tarawih ada ceramah, boleh menuliskan, cukup tuliskan nama penceramah, tanggal, dan juga judul ceramahnya misalnya. Kalau isi ceramahnya sebisa Ananda saja, tapi boleh juga dengan gambar loh untuk TOEFL kelas 1, 2, 3 ya, karena kan sedang belajar menulis ya, gitu. Dan tidak usah diisi semuanya ya untuk kelas 1, 2, 3, cukup diisi 5 jadi sudah cukup. 5 dari 30 hari kita Ramadan, 5 saja sudah cukup. Tapi tadi ya isi penceramahnya, kemudian tanggal dan juga judul ceramahnya. Misalnya ceramah tentang apa-apa yang membatalkan puasa, tuliskan judulnya ya. Terus kalau misalnya isinya apa di tulisnya, boleh digambarkan. Membatalkan puasa apa ya? Makan minum. Bikin gambar makan minum terus dicoret. Seperti itu boleh ya. Tapi kalau Ustazah aku mau lebih dari 5, boleh. Oke? Nanti di akhir dikumpulkan. Oke, sekian informasinya untuk kelas Taifah Ali, Usman, dan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.